semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Kusumawardani, mahasiswi kebidanan tingkat 1 di Akademi Kebidanan Al-Ikhlas. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas konsep kebidanan dengan dosen pengajar Ibu Siti Rafika Putri SSTMS. Pada video kali ini saya ingin menceritakan sedikit tentang sejarah perkembangan bidan di Indonesia. Nah, sebelum ke sejarahnya, kita harus tahu dulu pengertian bidan itu apa. Nah, jadi bidan itu adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan bidan yang telah diakui negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktek kebidanannya di negeri itu. Kalian udah pada tahu kan pengertian bidan itu apa? Nah, kita langsung saja masuk ke sejarah perkembangan bidan di Indonesia. Jadi pada zaman Hindia Belanda, angka kematian ibu dan anak itu sangat tinggi karena pada saat itu pertolongan persalinan hanya dilakukan oleh dukun. Dan pada saat itu pelayanan kesehatan hanya diberikan kepada orang-orang Belanda yang berada di Indonesia. Lalu pada tahun 1807, Gubernur Jenderal William Daendels melakukan pelatihan kepada dukun dalam melakukan pertolongan persalinan. Tapi tidak berlangsung lama karena tidak ada pelatih kebidanannya. Akhirnya pada tahun 1849 dibuka pendidikan dokter Jawa di Batavia, yaitu di Rumah Sakit Militer Belanda yang sekarang namanya berubah menjadi RSPAD Gatot Subroto. Seiring dibukanya pendidikan dokter, akhirnya pada tahun 1851 dibuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia oleh dokter militer, yaitu Dr. William Busch. Nah, mulai saat itu pelayanan kesehatan ibu dan anak dilakukan oleh bidan dan dukun. Jadi, dukun itu tetap ada, tetapi berkolaborasi atau bekerja sama dengan bidan yang lebih kompeten. Lalu, pada tahun 1952 diadakan pelatihan bidan secara formal untuk meningkatkan kualitas pertolongan persalinan. Dan setahun kemudian, yaitu pada tahun 1953, diadakan kursus tambahan bidan atau KTB di Yogyakarta. Lalu berdirilah BKIA. Nah, kegiatan BKIA itu meliputi pelayanan antenatal, postnatal, pemeriksaan bayi dan anak, termasuk imunisasi dan penyuluhan gizi. Lalu pada tahun 1957, BKIA namanya diubah menjadi Puskesmas. Jadi berdirinya Puskesmas itu pada tahun 1957. Lalu pada tahun 1990, pelayanan kebidanan lebih merata dan lebih dekat dengan masyarakat, jadi lebih intens. Nah, 2 tahun kemudian pada tahun 1992, instruksi Presiden secara lisan pada sidang kabinet tentang perlunya mendidik bidan untuk penempatan bidan di desa. Tugas pokok bidan di desa itu diantaranya ada pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, termasuk pembinaan dukun bayi, serta pelayanan KB atau pelayanan keluarga berencana. Mungkin cukup sekian pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau informasinya kurang lengkap. Jika misalnya kurang lengkap, bisa dicari lagi dari sumber-sumber yang lainnya, dari buku ataupun artikel-artikel lainnya. Dan semoga perkembangan bidan di Indonesia akan semakin maju dan terus sukses. Dan buat kita semua yang bercita-cita ingin menjadi bidan, semoga bisa tercapai dan bisa semangat terus untuk belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.